Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Operation and Post Implementation. Sebelumnya, izin memperkenalkan kelompok kami. Next. Yang pertama, saya sendiri, Syifa Rahma Andari, dengan NPM 200820101048. Selanjutnya ada Muzayanatul Wafiro dengan NPM 200820101050. Lalu ada Feby Febiola Simanjorang dengan NPM 200820101053. Dan yang terakhir ada Farel Bramantia Rivera dengan NPM 200820101067. Next. Nah, di sini topik yang akan kami bahas ada studi kasus dan preview. Yang kedua ada kesiapan langsung atau go live. Yang ketiga ada stabilisasi. Yang keempat ada pelatihan ERP. Yang kelima ada post production support. Yang keenam ada knowledge transfer, dan yang terakhir ada implication for management. Next. Yang pertama di sini ada studi kasus dan preview. Studi kasusnya di sini menggunakan perusahaan Hanger Mager yang berbasis di Salt Lake City, Utah. Dengan pendapatan sekitar 5 juta dolar, perusahaan ini memproduksi aksesoris yoga seperti matras yoga, tas, celana pendek, dan lainnya. Perusahaan ini berusia lebih dari 20 tahun dan telah menerapkan sejumlah sistem mandiri selama bertahun-tahun. Sistem ini terbukti ketinggalan zaman dengan kebutuhan Hanger Mager. Jadi, mereka memutuskan untuk menerapkan ERP terintegrasi. Hanger Mager ini menjalani proses seleksi untuk ERP menengah dan memilih compire. Perusahaan memilih paket berdasarkan kebutuhannya, ditambah dengan biaya perangkat lunak. Compire sendiri adalah sistem ERP sumber terbuka atau perangkat lunak sumber terbuka yang membutuhkan aplikasi distribusi gratis dengan kode sumber dan tidak ada jaminan atau kewajiban dengan produk. Pemilihan compire ini berupa perangkat lunak yang diinstal dan diimplementasikan dalam waktu yang singkat, dan staf IT membuat sebagian besar keputusan tentang cara kerja perangkat lunak. Tidak ada dokumentasi yang dibuat tentang implementasinya, pelatihan penggunaan sangat minim, dan pemahaman yang benar tentang sistem ini tidak dicapai dengan go live. Mereka memang menggunakan metodologi proyek yang terdokumentasi dengan baik atau dipahami dengan baik, dan pengguna tidak cukup terlibat dalam proses implementasi. Pengguna benar-benar tahu betul sedikit cara menggunakan sistem. Mereka juga tidak memahami kerumitannya. Entry data yang lambat dan salah yang mengakibatkan pesanan dan informasi pelanggan tidak masuk akal. Dan lebih buruk lagi, staf IT pergi setelah implementasi Ion. Pemimpin perusahaan yang baru, Tom Chamberlain, dengan cepat menyadari ada masalah besar dengan implementasi dan mulai memperbaiki banyak kesalahan yang dibuat selama proses tersebut. Sebuah perusahaan konsultan yang memiliki pengalaman implementasi dengan compire dan menggunakan metodologi proyek yang terdokumentasi dengan baik dipekerjakan untuk mengatasi masalah tersebut. Kedua staf IT yang berdedikasi dan penyertaan pengguna dalam prosesnya telah sangat meningkatkan kinerja sistem. Kesimpulannya, saat implementasi ERP tersebut berjalan, hal itu tidak terorganisir dengan baik dan tidak memiliki metodologi yang baik untuk bergerak melalui fase implementasi. Dengan pemimpin yang baru dan kebijakan yang membawa mitra implementasi untuk mengatasi masalah dan menstabilkan sistem, latihan dan kesiapan untuk go live hampir tidak ada. Next. Selanjutnya ada preview. Fase implementasi ERP tepat sebelum ditampilkan merupakan salah satu bagian paling penting dalam kesuksesan sebuah proyek.
Ini adalah puncak dari sejumlah tugas kegiatan dan sumber daya yang direncanakan yang disatukan untuk mengimplementasikan sistem berdasarkan tujuan organisasi. Dalam penilaian kesiapan proyek ERP untuk Go Live ini, upaya tim untuk memastikan bahwa tugas dan aktivitas diselesaikan sebelum dipresentasikan. Hal ini memungkinkan manajemen proyek untuk mengatasi masalah yang belum terselesaikan yang dapat membahayakan tanggal go live diluncurkan. Penilaian kesiapan harus dilakukan dan dikomunikasikan kepada tim dan organisasi, dan penilaian tersebut harus dimulai jauh sebelum tanggal go live. Proses kesiapan ini perlu menyertakan sebanyak mungkin anggota tim, pengguna yang sesuai, dan manajer untuk membantu organisasi secara keseluruhan untuk memahami bahwa implementasi sudah dekat dan perubahan akan terjadi. Ini juga baik untuk proses manajemen perubahan. Ada begitu banyak pekerjaan yang harus dilalui dan itu semua sangat panjang. Melalui proses kesiapan yang baik ini, semua itu dapat dilakukan dengan cepat dan dapat mengorganisir tim dan organisasi yang berbeda bahwa Go Live tidak terlalu sulit untuk dilalui. Meskipun tampaknya banyak pekerjaan yang harus dilakukan, sebagian besar keberhasilan implementasi terletak pada stabilisasi dan proses dukungan pasca produksi. Pemantauan harian dan terus-menerus atas masalah implementasi akan memberikan dasar untuk beralih dari stabilisasi ke dukungan pasca produksi. Pelatihan juga disiapkan selama proses kesiapan berlanjut melalui stabilisasi dan dukungan pasca produksi. Komponen pelatihan berkelanjutan yang sesuai dan sukses akan menjadi penting bagi keberhasilan jangka panjang implementasi ERP. Dan itu semua dimulai tepat sebelum go live. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Feby. Selanjutnya itu kesiapan langsung atau go live. Kesiapan langsung atau go live diantaranya yaitu menilai tingkat kesiapan harus dimulai beberapa bulan sebelum tanggal go live yang sebenarnya. Proses kesiapan go live akan memperjelas kemajuan menuju penyesuaian aktivitas dan mengidentifikasi masalah utama yang menjadi fokus sebelum ditayangkan. Kemudian, dokumentasi pelatihan dan tujuan kursus mungkin tidak dapat diselesaikan dan pelaporan mungkin belum sepenuhnya terjawab. Kesiapan melibatkan pendokumentasian metrik saat ini terkait dengan apa yang masih harus diselesaikan. Tinjauan kesiapan pertama akan menyoroti beberapa masalah yang menjadi fokus dan diharapkan tidak terlalu banyak kejutan. Dan kemudian tinjauan kesiapan go live dan laporan status sering sekali berupa tabel yang menunjukkan status tiap area secara sekilas dengan aktivitas utama yang perlu diselesaikan atau solusi yang disetujui sebelum ditayangkan. Dan juga untuk beberapa waktu tim akan telah bekerja untuk menyelesaikan beberapa tugas dan kegiatan di seluruh proyek. Proses kesiapan go live akan memperjelas kemajuan menuju penyelesaian aktivitas dan mengidentifikasi masalah utama yang menjadi fokus sebelum ditayangkan. Sampel go live, readiness review dan status report. PMO, Project Management Office, dan pemimpin tim adalah kontributor utama untuk menyiapkan dokumen awal. Proses penentuan kesiapan terdiri dari serangkaian pertemuan dan diskusi tentang status tugas dan kegiatan masing-masing bidang. Pertemuan akan dilakukan dengan masing-masing ketua tim, anggota tim, dan para ahli materi pelajaran. Ini harus dilakukan oleh PMO dengan tujuan mengumpulkan masukan pada kegiatan proyek. Mendengarkan adalah keterampilan utama PMO selama pertemuan ini. PMO akan menilai kesiapan implementasi secara keseluruhan setelah setiap pertemuan. Seperti yang ditayangkan sebelumnya, PMO akan melihat banyak item merah untuk pertama kalinya. Ini tidak berarti tanggal go live dalam bahaya. Alih-alih, ini akan membantu untuk memfokuskan tim proyek pada apa yang perlu diselesaikan dalam periode waktu antara penilaian dan go live. Penilaian kesiapan harus ditinjau oleh tim dengan manajemen senior untuk konsensus setelah siap untuk didokumentasikan. Perlu ada
perlu ada daftar tugas dan aktivitas yang diidentifikasi setiap kategori. Informasi ini biasanya diambil dari rencana proyek dan dimasukkan ke dalam dokumen kesiapan. PMO, Project Management Office, dan pemimpin tim merupakan kontributor utama untuk menyiapkan dokumen awal. Adapun pelatihan ERP yaitu pelatihan ERP dapat disampaikan dengan beberapa metode yang berbeda dalam berbagai personil. Personil yang berbeda dapat mencakup yaitu pelatihan yang bekerja untuk vendor perangkat lunak, staf internal yang sering tidak memiliki banyak pengalaman dengan sistem ERP, atau pelatih pihak ketiga yang memiliki pengalaman khusus dalam sistem ERP, yaitu SAP, Oracle, PeopleSoft. Pelatihan umumnya dilakukan di tempat di mana klien menggunakan ERP atau di ruang kelas yang jauh dari tempat kerja atau lingkungan kerja klien. Ada banyak format pelatihan yang tersedia, misalnya ruang kelas, virtual berbasis web, pelatihan berbasis komputer, gedung pengetahuan, kursus video, buku belajar mandiri, dan layar bantuan pop-up. Dengan menu yang hampir tidak ada habisnya untuk memenuhi setiap kebutuhan perusahaan besar dengan anggaran kecil ataupun besar. Dan Conklin Kitchen atau sebelumnya Corning mengatakan dia memisahkan pelatihan menjadi dua bagian, yaitu pendidikan dan pelatihan. Dia menegaskan bahwa pendidikan adalah mengapa, siapa, dan di mana masalah, sementara pelatihan adalah bagaimana bagian dari persamaan. Elemen manusia dari proses pelatihan sangat penting karena pengguna harus memahami bagaimana hubungan proses dan orang-orang di departemen yang berbeda saling mempengaruhi. Secara keseluruhan, pelatihan perlu didukung oleh manajemen senior di awal proses implementasi sehingga pendanaan dan penjadwalan yang memadai digunakan untuk proses bisnis dan pelatihan teknis. Selanjutnya, stabilization akan dijelaskan oleh teman saya, Feral. Selanjutnya, stabilization. Next. Stabilization bisa juga stabilisasi. Proses stabilisasi dimulai ketika perangkat lunak sistem ERP dalam produksi, pelatihan awal selesai, dan konversi data penting dilakukan. Butuh banyak waktu dan upaya oleh tim proyek untuk sampai ke titik ini. Ada banyak masalah yang sulit dan menantang, tetapi implementasi itu sendiri bukanlah tujuannya. Itu hanyalah sarana yang membantu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, misalnya penghematan tenaga kerja, layanan pelanggan yang baik, dan peningkatan proses. Setelah sistem ERP berjalan, organisasi perlu beralih ke proses stabilisasi. Proses ini dapat memakan waktu mulai dari 60 hingga 90 hari, tergantung pada jumlah masalah. Kerangka waktu stabilisasi ini harus digunakan agar pengguna terbiasa dengan sistem dan proses baru untuk memperbaiki masalah atau bug dalam sistem. Stabilisasi adalah periode yang menuntut dan membuat frustasi, yang ditandai dengan jam kerja yang panjang, banyak masalah, dan banyak kecemasan. Next. Berikut merupakan beberapa masalah dan aktivitas pengguna yang muncul selama stabilisasi. Yang pertama, penyesuaian menambah kerumitan jika tidak didokumentasikan dan dikomunikasikan dengan tepat. Yang kedua, tidak dapat melakukan aktivitas ad hoc merupakan masalah lain dalam menstabilkan sistem ERP. Hal ini sering membuat frustasi pengguna atau manajer dan terkadang menyebabkan semangat atau motivasi rendah. Yang ketiga, masalah lainnya adalah bahwa salah satu alasan untuk mengimplementasikan sistem yaitu rekayasa ulang proses bisnis. Proses bisnis adalah hal baru bagi pengguna, dan mereka membuat kesalahan saat menggunakan proses baru untuk pertama kalinya. Dan kemudian jika organisasi memilih pendekatan implementasi paralel, sistem ERP dioperasikan secara bersamaan dengan sistem lama, yang padat karya, membingungkan, dan membuat frustasi. Selain itu, untuk menentukan apakah masalah yang dilaporkan adalah masalah nyata atau tidak, membutuhkan waktu yang cukup lama. Akhirnya, rekonsiliasi harus dilakukan antara sistem ERP baru dan sistem lama untuk memvalidasi input dan output. Next.
Lalu ada beberapa strategi yang bisa diterapkan perusahaan untuk meminimalisir gangguan bisnis akibat masalah stabilisasi. Beberapa di antaranya dapat diterapkan terlebih dahulu, sedangkan yang lain harus diterapkan secara real time. Di antaranya yaitu yang pertama, selama periode stabilisasi, tim implementasi dapat menyediakan komunikasi yang sering dengan pemasok dan pelanggannya, yang akan memfasilitasi dukungan mereka dalam masa sulit ini dan pemahaman jika terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh menjalankan perangkat lunak baru. Dengan yang kedua, perusahaan dapat memilih pendekatan paralel, yaitu mempertahankan sistem warisan lama sambil menjalankan ERP. Namun, strategi ini dapat menimbulkan masalah, serta melipat gandakan upaya dan biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem. Lalu yang ketiga, pelatihan pengguna untuk manajemen perubahan sangat penting dan dapat mencegah banyak masalah yang diakibatkan oleh frustasi dan kebingungan. Dan yang keempat, mengubah proses bisnis agar sesuai dengan fungsionalitas sistem dapat membantu, meskipun juga dapat menimbulkan masalah proses bisnis. Lalu yang terakhir ada pendekatan yang berlawanan, yaitu menyesuaikan perangkat lunak agar sesuai dengan proses bisnis, tetapi ini dapat menimbulkan bug pada perangkat lunak. Next. Lalu ada post-production support atau dukungan pasca produksi. Pengembangan rencana dan proses dukungan pasca produksi sama pentingnya dengan rangkaian kegiatan apapun yang digariskan selama fase pengembangan. Mengelola operasi sistem harian dan memastikan bahwa sistem melakukan apa yang perlu dilakukan adalah tujuan dukungan dari pasca produksi. Banyak proses baru yang harus dipahami dan dikomunikasikan untuk mendapatkan manfaat dari implementasi ERP sepenuhnya. Key measurements perlu dilakukan untuk memahami keefektifan sistem baru sepenuhnya. Tanpa adanya data, pengguna dan manajemen akan mempertanyakan bahkan mengeluh tentang berapa banyak yang telah berubah dan sistem yang tidak efektif. Penting untuk mengetahui pengaruh sistem baru terhadap organisasi. Lalu bisa dilihat gambarnya itu tentang produk life cycle chart. Next. Ada banyak cara untuk menambahkan dukungan kepada pengguna selain dukungan langsung, yaitu bantuan pekerjaan yang dapat dicetak yang menjelaskan cara mengakses dan menyelesaikan suatu fungsi dalam sistem, video singkat tentang penggunaan sistem, dan dokumentasi pelatihan lengkap yang menunjukkan dan menjelaskan langkah demi langkah cara menggunakan sistem. Pelatihan juga diperlukan bagi karyawan baru yang mungkin memiliki peran penting saat menggunakan sistem. Manajer proyek harus memastikan bahwa beberapa fungsi pendukung tersedia selama pelaksanaan pasca implementasi untuk memastikan keberhasilan dengan lebih baik. Pelatihan dan dukungan reaktif tidak cukup untuk memastikan validitas data pasca implementasi yang tepat. Next. Lalu berikut adalah dukungan pasca implementasi secara umum yang dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, pelatihan. Pelatihan biasanya ditujukan sebelum go live dan akan berlanjut dengan kecepatan yang bervariasi setelah go live, tergantung pada strategi pelatihan yang akan digunakan. Yang kedua, dukungan siaran langsung. Ini adalah proses hari-hari ketika pengguna membutuhkan bantuan dalam menggunakan sistem atau terkait dengan kesalahan dan cacat pada sistem baru. Ketiga, validasi data. Ini harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa sistem digunakan dengan benar dan proses data diikuti. Semua proses dan kebijakan yang akan berdampak pada area fungsional lainnya, jika tidak diikuti, harus memiliki kegiatan audit sampai stabil. Lalu selanjutnya, koreksi data. Sistem terkadang diimplementasikan, tetapi data tidak dikonversi dengan benar atau antarmuka otomatis memperbarui sistem dengan tidak benar. Kemampuan untuk mengidentifikasi data yang buruk dan mengoreksinya akan menjadi bagian dari proses stabilisasi. Next. Lalu selanjutnya, tambalan dan perbaikan. Semua selama proses implementasi dan bahkan dalam produksi, kesalahan atau bug perangkat lunak akan ditemui dan dilaporkan ke vendor untuk solusi. Setelah kesalahan teratasi melalui perubahan kode atau cara lain, vendor akan mendistribusikan patch atau perbaikan ke perangkat lunak untuk pengujian dan implementasi.
Proses yang terdefinisi dengan baik perlu ada karena tambalan atau perbaikan adalah bagian dari proses implementasi dan dukungan produksi. Lalu yang terakhir, fitur atau peningkatan baru. Tidak ada sistem yang pernah lengkap. Bisnis berubah ataupun tumbuh. Dan dengan itu sistem harus terus mengikuti perkembangannya. Proses pengendalian perubahan harus dikelola dan diatasi dengan implementasi. Sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya tersedia untuk menggabungkan evolusi dari solusi yang sudah diterapkan. Next. Lalu selanjutnya knowledge transfer yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Materi selanjutnya yaitu knowledge transfer. Beberapa masalah yang terkait dengan knowledge management yaitu yang pertama, hilangnya pengetahuan karena karyawan yang keluar dari perusahaan. Kedua, kurva belajar yang tinggi untuk pengguna baru. Ketiga, lupa fitur sistem. Dan yang terakhir yaitu penyalahgunaan sistem. Masalah-masalah ini sering muncul pada fase pasca implementasi ketika sistem dalam produksi dan digunakan secara luas oleh perusahaan. Namun, jika organisasi pelaksanaan memastikan ada rencana manajemen pengetahuan, perusahaan dapat mencegah jebakan dan kesalahan langkah yang seharusnya terjadi. 4 area yang harus menjadi fokus bisnis ketika menerapkan sistem ERP yaitu yang pertama, pelatihan dan pengembangan pengetahuan. Kedua, visi dan strategi. Kemudian, struktur dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu proses manajemen. Next. Proses implementasi ERP dapat dibagi menjadi beberapa fase utama, yaitu pengumpulan dan definisi persyaratan. Kedua, build. Yang ketiga, go live. Yang keempat, stabilisasi. Dan yang kelima yaitu dukungan berkelanjutan. Pengetahuan diperoleh dan hilang selama fase ini, dan kerangka waktu yang paling bermasalah berpindah dari satu fase ke fase lainnya. Ada perubahan personal selama kerangka waktu tersebut karena sumber daya internal dan eksternal keluar atau bergabung dengan tim implementasi ERP atau pengguna. Oleh karena itu, tim proyek harus memastikan bahwa ada proses yang terdefinisi dengan baik selama kerangka waktu tersebut untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada staf atau anggota tim baru yang sudah ada. Transfer pengetahuan dan keterampilan harus menjadi bagian integral dari rencana implementasi. Mulai dari hari pertama, jika menggunakan mitra implementasi atau konsultan eksternal, maka pastikan bahwa mereka telah mendefinisikan proses roll-on dan roll-off, dan itu termasuk transfer pengetahuan. Berbagai aspek dari proses implementasi harus didokumentasikan selama fase definisi dan fase build. Yang harus didokumentasikan dari perspektif manajemen proyek yaitu 1. Pemantauan dan pelacakan proyek. 2. Kolaborasi dan komunikasi. 3. Keahlian materi pelajaran. Dan yang keempat yaitu repositori pelajaran. Kemudian yang harus didokumentasikan dari perspektif operasional yaitu mendokumentasikan proses bisnis dan bagaimana mereka dipetakan ke perangkat lunak ERP. Selanjutnya yang harus didokumentasikan dari perspektif IT yaitu arsitektur perangkat keras dan perangkat lunak, kemudian konfigurasi jaringan dan sejenisnya, dan yang terakhir yaitu visibilitas terstruktur dan terintegrasi dari basis ke basis pengetahuan. Komposisi tim kemungkinan akan berubah dalam fase go live and stabilisasi. Oleh karena itu, tugas dalam rencana manajemen pengetahuan yaitu yang pertama harus memantau transisi dari satu fase ke fase lainnya yang memungkinkan transfer pengetahuan yang lancar. Kedua, panduan pelatihan. Ketiga, panduan pengguna. Dan keempat, masalah yang diketahui. Kemudian kelima, panduan pemecahan masalah. Yang keenam, arsitektur IT dan repositori kode. Yang terakhir yaitu alat pihak ketiga yang digunakan untuk mengakses sistem ERP. Misalnya alat pelaporan. COE ERP diganti dengan COE aplikasi pada tahap ini. Lanjut.
Dalam fase dukungan yang sedang berlangsung, departemen dan pengguna yang terlibat kemungkinan besar akan berubah. Mitra rantai pasokan seperti pelanggan dan vendor ditambahkan ke basis pengguna, bersama dengan analis yang menggunakan alat gudang data untuk analisis informasi ERP. Oleh karena itu, basis pengetahuan harus direvisi untuk mencerminkan komunitas baru yang terlibat. Ada sistem manajemen yang pengetahuan yang dapat membantu merampingkan proses transfer pengetahuan dan keterampilan. Dengan sistem seperti itu, kemudian dapat digunakan oleh tim implementasi untuk menyimpan dokumen. Kemudian satu tempat penyimpanan data akan menghilangkan kebingungan, duplikasi, dan kehilangan data. Dan hanya akan ada satu antarmuka yang akan digunakan oleh seluruh tim. Sistem manajemen pengetahuan akan menyimpan data dalam satu format yang konsisten, sehingga memudahkan pengguna baru. Kantor manajemen proyek harus proaktif dan memastikan bahwa ada rencana manajemen pengetahuan yang baik sebagai bagian dari proses implementasi ERP. Rencana manajemen pengetahuan akan memastikan pengetahuan dipertahankan, mengurangi biaya dukungan karena jumlah panggilan dukungan yang lebih rendah, memfasilitasi pembelajaran yang lebih tepat, memaksimalkan kemampuan sistem dengan lebih baik, memangkas waktu dalam pemecahan masalah, dan memastikan penggunaan sistem yang benar. Next. Materi selanjutnya yaitu Implication for Management. Semakin dekat implementasi ERP ke tanggal go live-nya, semakin banyak manajemen proyek harus fokus pada masalah, tugas, dan aktivitas untuk siap. Proses kesiapan akan mengidentifikasi masalah dan membantu manajemen proyek memfokuskan sumber daya dan upayanya. Proses kesiapan harus direncanakan dan diatur dengan baik sebelum tanggal go live. PMO harus memiliki rencana beberapa proses dan kesiapan untuk memahami tingkat kesiapan setiap area proyek sepenuhnya. Setiap tim melalui proses kesiapan tingkat risiko harus dikurangi. Seseorang harus memiliki proses transfer pengetahuan yang dipikirkan dengan baik dan dipahami untuk memastikan implementasi ERP yang sukses dan berkelanjutan. Jika tidak, maka akan mengarah pada peninjauan kembali masalah, dan itu dapat memperlambat proyek. Meskipun yang terbaik adalah memastikan kesinambungan sebanyak mungkin selama proyek, kenyataannya adalah bahwa staf akan berubah. Selama fase stabilisasi dan pasca produksi sebagian besar proyek kehilangan jumlah staf, ini akan mencakup konsultan, staf mitra implementasi, staf penuh waktu dan paruh waktu, dan bahkan pengguna akhir. Ketika ini terjadi, basis pengetahuan yang signifikan meninggalkan dan membawa pengetahuan proyek bersama mereka. Staf baru yang masuk tidak akan memiliki sejarah atau basis pengetahuan, dan mereka perlu belajar dan menyesuaikan diri dengan tim dan sistem. Tanpa proses transfer pengetahuan yang dipahami dengan baik, PMO mempertaruhkan keberlanjutan jangka panjang dari sistem ERP. Baik, terima kasih. Sekian presentasi besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.